berdoa, memberikan salam kepada Allah kita, oke? Langsung mempersilakan adik-adik semuanya, ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu bersama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur kepada Tuhan. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang terkasih, kita bersuka cita karena ada Tuhan Yesus diam di dalam hati kita. Benar bukan? Nah, adik-adik yang terkasih, saya yakin percaya bahwa ada Tuhan Yesus dalam hati kita dan hati kita akan penuh dengan sukacita. Oke? Jadi sekali ini mari kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Mari kita langsung mengajak adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyi pujian bagi Tuhan dan kita membuat kebanggaannya bersama. Oke? Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi
muka, langsung lihat matanya, lihat hidungnya, lihat telinganya, lihat wajahnya, dia bisa berpelukan, bersalaman-salaman, tapi kita harus tetap bersuka cita, oke? Ya, adik-adik terkasih, tetap bersuka cita, tetap semangat, oke? Tetap semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan masih mengasihi kita dan Tuhan masih menjaga kita sampai hari ini. Tuhan masih melimpahkan berkatnya untuk kita, oke? Nah, adik-adik terkasih, hari ini Lausu mau menceritakan 2 kisah tokoh Alkitab untuk kita dengarkan, oke? Adik-adik penasaran nggak? Mau dengar? Oke. Nah, sekarang ini Lausu aja adik-adik semuanya, ayo duduk bagus-bagus, duduk tenang, dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lausu aja adik-adik semuanya, ayo kita satukan hati kita berdoa bersama-sama ya. Ayo lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa dan ikuti Lausu ya. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur di pagi yang baru ini, yang istimewa ini, kami bisa memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami yang kita percaya, sekalipun kami bersama dengan teman-teman ada di berbagai tempat, tapi kami tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir bersama kami di berbagai tempat, dan Tuhan mempersatukan hati, jiwa, pikiran kami untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini menolong kami menjadi seorang anak yang baik, anak yang diberkati Tuhan, dan anak yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami berdoa. Amin. Kisah yang pertama, Lausu akan ceritakan tentang Hofni dan Pinehas. Pernah dengar namanya? Belum pernah ya? Nah, Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas itu adalah kakak beradik. Nah, mereka bersaudara. Nah, Hofni dan Pinehas, dia punya papanya bernama Eli. Nah, papanya sebagai imam. Nah, imam untuk zaman sekarang ini seperti boksu. Nah, seperti boksu ya. Jadi papanya sebagai imam, dan Hofni dan Pinehas mereka pun juga adalah seorang imam. Dengan kata lain, mereka pun juga seorang boksu, seorang imam. Berarti udah dewasa ya. Tapi adik-adik yang terkasih, sayangnya Hofni dan Pinehas mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, tahu apa itu? Nggak tahu ya? Harus kasih tahu ya. Oke, Hofni dan Pinehas mereka adalah imam yang Tuhan pilih untuk melayani bangsa Israel di dalam bait Allah. Nah, bangsa Israel dulunya mereka harus membawa korban, membawa domba jantannya ke bait Allah, ke halaman bait Allah itu. Mereka harus mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Nah, kalau tidak seperti sekarang, kalau kita kan sekarang ini pakai persembahan, kita langsung begitu simpel ya. Tapi dulunya mereka harus bawa dombanya, bawa kambingnya dari rumah mereka, lalu mereka persembahkan kepada Tuhan melalui imam-imam, melalui Hofni dan Pinehas. Tapi adik-adik yang terkasih, kita lihat Hofni, Pinehas sebagai imam, ketika ada orang-orang Israel membawa domba-dombanya untuk dikorbankan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Hofni dan Pinehas tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Mereka melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Wow, ngeri loh adik-adik yang terkasih. Apa yang mereka lakukan? Nah, adik-adik yang terkasih, mereka mengambil bagian-bagiannya seharusnya untuk Tuhan, mereka ambil. Nah, misalnya orang-orang Islam membawa kambing dombanya ke halaman bait Allah untuk dipersembahkan. Tapi Hofni dan Pinehas ini mereka tidak mempersembahkannya kepada Tuhan, tapi langsung mengambil dagingnya, korbannya itu langsung mereka ambil, lalu mereka sisihkan, lalu mereka panggang, lalu mereka makan sendiri. Padahal sebenarnya korban itu harus dipersembahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Sesudah itu,
Nah, mereka baru bisa mengambil bagiannya sesuka hati mereka. Tapi ini enggak. Hofni dan Pinehas ini, ketika orang-orang Israel datang, mereka langsung mengambil korbannya itu, mengambil dagingnya itu, lalu mereka panggang. Sudah mereka panggang, mereka makan dan menjadi bagian mereka sendiri. Wow, nah adik-adik terkasih, itu bukan hanya satu kali, bukan dua kali, bukan hanya beberapa kali saja, tapi merupakan satu kebiasaan Hofni dan Pinehas sebagai imam Tuhan. Seperti itu. Bahkan sampai ada orang Israel menegur mereka, kamu tak boleh gitu, aku mau persembahkan kau untuk Tuhan. Lalu Hofni dan Pinehas ini mengancam mereka, jikalau kau nggak berikan kepadaku, aku akan mengambilnya dengan kekerasan, aku akan merampasnya. Wah deh, adik-adik terkasih, begitu parah, begitu jahatnya Hofni dan Pinehas ini. Nah, menurut adik-adik terkasih, Tuhan berkenan nggak terhadap orang-orang ini, terhadap imam Hofni dan Pinehas ini? Tuhan pasti marah. Tuhan tidak suka karena hal itu jahat di mata Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan, mereka tidak takut akan Tuhan, mengambil bagian Tuhan. Nah, itu salah adik-adik terkasih, ya kan? Itu adalah perbuatan yang salah. Nah, adik-adik terkasih, papanya Imam Eli mendengar hal itu dari orang-orang Israel. Wah, papanya mendengar hal itu. Wah, papanya sedih. Lalu papanya coba menegur anaknya ini, Hofni dan Pinehas. Ditegurnya anaknya Hofni dan Pinehas. Nah, adik-adik terkasih, yang celakanya Hofni dan Pinehas ini tidak mau mendengar teguran papanya. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa mereka tidak mau mendengarkan nasihat papanya. Bohonglah. Anaknya tidak mau mendengar. Hofni dan Pinehas tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Dan akhirnya, adik-adik terkasih, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa sangat besarlah dosa mereka di hadapan Tuhan. Sangat besar dosa mereka. Tuhan sangat marah, sangat murka, sangat tidak senang, sangat marah atas perbuatan mereka itu. Karena mereka tidak menghormati Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Bayangkan, bagian Tuhan mereka mengambilnya dan menikmatinya sendiri. Bukan hanya itu saja, sebagai imam mereka harus menjaga kesucian, mereka harus hidup benar, mereka harus hidup kudus. Tapi mereka tidak, mereka malah bermain dengan perempuan-perempuan lain. Seperti itu. Wah, itu sungguh keterlaluan ya adik-adik terkasih ya. Papanya menegurnya, mereka gak mau dengar, tidak mau taat pada nasihat orang tua. Dan terhadap Tuhan, mereka tidak takut akan Tuhan. Bahkan mencemari diri mereka sebagai imam Tuhan. Harus hidup kudus, harus hidup benar. Orang-orang menegur mereka, mereka tidak mau dengar. Papanya menegur mereka, mereka pun juga tidak mau dengar. Wah, sungguh keras kepala adik-adik terkasih. Nah, sampailah pada suatu kali terjadilah suatu peperangan yang besar antara bangsa Filistin dengan bangsa Israel. Dan Hofni dan Pinehas mereka ikut serta dalam peperangan itu, karena mereka harus mengangkat tabut Allah itu di dalam peperangan. Karena mereka yakini dengan adanya tabut Allah, wah, bangsa Israel pasti menang. Tapi adik-adik terkasih, nyatanya bangsa Israel kalah. Mereka kalah terhadap musuhnya, sampai tabut Allah itu dirampas oleh musuhnya. Bukan hanya itu saja adik-adik terkasih, Hofni dan Pinehas ini mereka mati di tempat, mati di dalam peperangan. Wah, ngeri ya, bukan hanya satu orang aja yang mati, dua orang kakak beradik mati pada waktu yang sama. Lebih ngerinya keluarganya. Wah, bisa membayangkan betapa mengerikan akhir hidup mereka ini. Mereka mati di dalam peperangan. Lalu papanya ketika mendengar informasi itu, papanya sedang duduk di atas kursi, mendengar informasi itu terkejut, dan papanya akhirnya terjatuh, terlentang ke bawah. Dan papanya, ini lehernya ini, batang lehernya ini patah, karena dia kan gemuk tua, jadi tidak keropos ya, jadi patah batang lehernya. Lalu hari duka, hari berkabung, disitulah anak mereka Hofni Pinehas lahir. Coba bayangkan betapa
semakin lunya hati seorang istri. Inilah akhir hidup mereka. Inilah akhir hidup mereka karena tidak mau taat pada perintah Tuhan, karena tidak menghormati Tuhan, karena tidak takut akan Tuhan. Padahal papanya sudah menegurnya. Ini celaka, sangat celaka sekali. Dan adik-adik terkasih, ini kisah pertama. Nah, kisah kedua langsung mau ceritakan kepada kita adalah tentang Samuel. Nah, adik-adik pasti pernah mendengarkan tentang Samuel. Samuel yang dipanggil oleh Tuhan 3 kali, bukan? Iya, benar. Samuel dari kecil dia sudah dibawa oleh mamanya baik Allah untuk hidup bersama dengan Imam Eli. Namun Samuel dia sangat berbeda dengan Hofni dan Phineas. Hofni dan Phineas tidak mau mendengar ajaran papanya, tidak mau mendengar didikan nasihat papanya. Tapi Samuel dia adalah anak yang baik. Dia selalu mendengarkan nasihat Imam Eli. Apa yang Imam Eli katakan dia selalu dengar dan dia lakukan, dia taati. Nah, dan dia selalu bersama dengan Imam Eli. Dia selalu belajar bersama. Apa yang disuruh oleh Imam Eli dia lakukan. Dan firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Samuel semakin besar semakin disukai. Semakin besar semakin disukai, semakin besar semakin disukai di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, adik-adik terkasih, kita lihat sangat berbeda sekali, bukan? Sama-sama bersama dengan Imam Eli, tetapi keduanya berbeda sekali. Hofni dan Phineas tidak mau mendengar teguran papanya, tidak mau mendengar nasihat papanya. Akhirnya dia celaka, mati, tewas. Lalu kita lihat Samuel adalah orang yang baik, orang yang taat, orang yang senantiasa dengar nasihat orang tua, Imam Eli. Nah, dan akhirnya dia dipakai oleh Tuhan sebagai nabi. Maka kita panggilkan Nabi Samuel, ya kan? Nah, ada yang terkasih dari Hofni, Phineas dan kisah Samuel ini. Nah, ada yang terkasih mau belajar seperti siapa ini? Hofni, Phineas atau Samuel? Iya, Lause yakin adik-adik semuanya, kita semuanya mau belajar seperti Samuel ini, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang disukai di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, adik-adik terkasih, dari kisah ini kita belajar, kita harus membuka telinga kita lebar-lebar untuk mendengarkan nasihat orang tua. Papa mama itu diberikan oleh Tuhan suatu kuasa, suatu wewenang untuk mendidik kita, untuk mengajari kita. Sama seperti di sekolah, siapa yang paling kuasa? Guru kan? Nah, di rumah siapa yang paling berkuasa? Yaitu papa mama. Karena Tuhan memberikan kepada mereka kuasa untuk mengajari, untuk mendidik kita, untuk mengayomi kita, untuk melindungi kita. Jadi adik-adik yang terkasih, kita sebagai anak, janganlah kita mempunyai kebiasaan yang buruk, membantah, melawan, menjelek-jelekan atau merendahkan orang tua. Jangan. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita sebagai anak Tuhan, haruslah kita masih ingat dengan Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, sekarang ini langsung mau melanjutkan ayat Alkitabnya yang diambil dari Efesus pasal 6 ayat 2. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi adik-adik terkasih, hormatilah ayah dan ibumu. Dengarkanlah nasihat papa mama. Dengarkanlah mereka, karena mereka adalah orang yang paling mengasihi kita, orang yang sangat mencintai kita, dan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Sama seperti Bapa yang di surga memberikan kepada kita yang terbaik untuk kita, demikian juga orang tua, papa mama selalu memberikan yang terbaik untuk kita sebagai anak-anaknya. Jadi adik-adik terkasih, sayang papa mamanya, oke? Jangan marah-marahi loh, jangan. Tapi sayang papa mamanya, peluklah papa mama, ucapkanlah terima kasih sama papa mama, berikanlah perhatian untuk papa mama ketika papa mama sakit. Nah, berikanlah perhatian untuk papa mama, jagai papa mama, doakan dia, berikan semangat untuk papa mama.
Jadi adik-adik terkasih, banyak yang bisa kita lakukan untuk papa mama kita, oke? Jadi semangat ya, semangat, jayo. Walaupun kita masih kecil, kita bisa lakukan yang hal kecil saja. Mungkin memberikan minuman untuk papa mama, atau kita bisa membantu mencuci piring. Nah, kita bisa membantu mengerjakan pekerjaan mama, misalnya membantu nyapu-nyapu untuk adik-adik yang sudah besar ya. Itu bisa menyapu-nyapu atau membantu mama membeli sesuatu di warung, atau ya membantu mama menjaga adik. Nah, itu suatu hal yang sangat luar biasa adik-adik terkasih. Jadi tetap semangat ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghargai, untuk mengasihi, untuk menghormati papa mama kita. Oke? Ingat, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui kisah Hofni dan Phineas serta kisah Samuel ini kami belajar kami harus menjadi anak yang taat, anak yang patuh pada perintah Tuhan, anak yang patuh pada nasihat didikan orang tua, karena Tuhan memberikan orang tua bagi kami supaya bisa mendidik kami, membimbing kami, mengajari kami untuk menjadi anak yang bijak. Tuhan tolong kami, ajari kami untuk bisa mengasihi papa mama, ajari kami untuk bisa mendengarkan nasihat mereka, ajari kami memiliki ketaatan untuk senantiasa menerima didikan mereka dengan baik. Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa mengucapkan terima kasih syukur kami kepada Tuhan, kepada papa mama, dan ajarilah kami untuk senantiasa mendoakan papa mama di dalam anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk papa mama. Terima kasih Engkau telah memberikannya bagi kami, sehingga kami tidak sendiri, tetapi kami di bawah kasih sayang papa mama, kami di bawah perlindungan, kami di bawah didikan, bawah nasihat orang tua, supaya kami menjadi bijak di masa depan. Tuhan, berkati papa mama, berikan kepada papa mama kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat-Mu bagi papa mama. Berikanlah kepada mama semangat, berikan kepada papa hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa mendidik kami di dalam jalan Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa, berkati keluarga kami, biarlah keluarga kami penuh dengan sukacita, penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang baik, kami berdoa. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dulu deh. I am
Terkasih, seperti biasa, sesudah ibadah sekolah minggu ini, adik-adik jangan lupa ya, buatlah rekaman aktivitasnya untuk lause, oke? Nggak usah mencatatnya. Dan siapa adik-adik yang tekun, yang rajin melakukan aktivitas tersebut, nah sampai akhir tahun kita akan berikan apresiasi untuk adik-adik semuanya, oke? Jadi mari kita berlomba-lomba, kita bersemangat, oke? Kayak kita saling bersemangat, oke? Kita lihat siapa yang dapat juara. 1, 2, 3, oke? Jadi adik-adik semangat, cayo, 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 oke? Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Adik-adik terkasih, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik semuanya ya. Adik-adik, jadi anak yang baik. Jadi anak yang baik. Seperti Samuel ini, semakin besar semakin dikasihi. Jadi bukan semakin besar semakin dibenci atau dimarahi mama ya, papa, atau semakin tidak disukai. Tapi biarlah kita setiap orang termasuk lause, kita setiap hari semakin besar semakin disukai oleh Bapa di surga, semakin disukai oleh orang tua, oleh orang-orang di sekitar kita. Oke? Semangat. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Semangat belajar ya. Yakin dan percaya Tuhan bersama dengan adik-adik ketika belajar. Jadi selalu ingat Tuhan ya ketika belajar ya. Jangan lupakan Tuhan. Sebelum belajar, ingatlah berdoa. Sertakan Tuhan dalam